Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin sharing ya berkaitan dengan kondisi dan eskalasi politik kita saat ini. Banyak para politisi, baik itu dari pergerakan maupun itu dari latar belakang kepartaian ya, yang saat ini kondisinya seolah-olah ingin membenturkan antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, ini sangat penting kita bahas ya supaya kita paham. Dan saya meyakini bahwa upaya mereka itu akan terbentur pada satu batasan atau tembok yang sangat tebal ya. Sulit kalau mereka dalam hal ini berupaya membenturkan antara Prabowo dengan Jokowi supaya beliau berdua ini lepas bulan madu ya. Nah, jadi tentunya saya punya pemikiran dan punya kajian ya, yang saya yakini itu sulit. Pertama, kita lihat dari latar belakang dari kedekatan Prabowo dan Jokowi dulu. Prabowo pada saat diberhentikan secara hormat, yaitu dari ABRI ya, pada saat itu yang dengan tuduhan berbagai fitnah pada proses awal reformasi, yaitu di masa pemerintahan B.J. Habibie, itu kan harus kandas cita-cita besarnya menjadi jenderal bintang 4. Nah, tapi ternyata dari proses rekonsiliasi pasca Pilpres kedua, di mana waktu itu Prabowo tetap mengalami kekalahan ya di 2019, akhirnya masuk menjadi bagian dari kabinet pemerintah Jokowi. Prabowo akhirnya bisa berkantor di Kementerian Pertahanan, yang di situ dulu tempat Prabowo diberhentikan. Nah, tentunya proses ini tidak akan mungkin terlupakan oleh Prabowo ya, bahwa bagaimana sakitnya dia harus kandas cita-cita besarnya menjadi jenderal, tapi akhirnya Prabowo bisa berkantor di situ lewat proses rekonsiliasi, yaitu dengan diangkatnya menjadi Menteri Pertahanannya oleh Pak Jokowi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Prabowo terpilih menjadi presiden kemarin, akhirnya cita-cita besarnya Prabowo itu bisa terwujud, yaitu lewat Jokowi lagi, yaitu diberikan jenderal kehormatan bintang 4, nah, seperti yang didapatkan SBY waktu itu pada saat pemerintahan Megawati ya. Dari bintang 3 menjadi bintang 4, dan ini Prabowo juga sama, hanya menjadi bintang 4 juga. Sehingga sekarang posisi Prabowo ini dari sisi prajurit, yaitu sebagai ABRI, beliau ini sudah ada di posisi tertinggi kan, yaitu di jenderal bintang 4. Ini lantaran Pak Jokowi lagi. Tentunya ini akan melekat di dalam pribadinya Prabowo sebagai seorang prajurit yang punya jiwa kesatria, yang punya komitmen, punya kesetiaan, dan sebagai pribadi yang memang Prabowo ini orang yang sangat tahu diri. Orang yang pada prinsipnya ini orang yang punya nurani yang sangat tulus, punya kelembutan. Nah, dan sebagai orang Jawa, ya tentunya Prabowo tidak mungkin melupakan dua jasa besarnya Pak Jokowi itu secara personal untuk pribadinya Pak Prabowo. Terus yang ketiga, kita tahu dalam kontestasi kemarin ya, sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, ini kan hasil surveinya Pak Prabowo
yang sebelumnya itu 39 sampai 42, 43. Jadi setelah positif Mas Anies itu mencalonkan diri yang diusung oleh Nasdem dan PKS, hasil surveinya Pak Prabowo ini selalu nggak lebih dari 34, yaitu 32 sampai 34. Nah kenapa? Ya karena basis pemilih PKS ini sudah ikut untuk menjadi basis pemilihnya Anies. Sekalipun pada saat itu belum final siapa calon wakil mereka kan. Tetapi begitu diputuskan Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo, ini kan hasil survei dari elektabilitas Pak Prabowo ini kan naik menjadi 41, 42, terus merangkak naik akhirnya 44, dan itu terus naik. Akhirnya pada saat kontestasi itu menang di angka 58%. Nah kalau kita mau jujur secara kalkulatif ya, modal Pak Prabowo ini sekitar 34, lalu bisa menang 58. Berarti ada potensi suara yang dibawa dari bergabungnya Mas Gibran, ini tentunya faktor Pak Jokowinya, ini sekitar 24%. Nah dan ini juga berbanding lurus atau sinkron dengan hasil-hasil survei bahwa dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi ini kan sampai 85%. Itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi yang akan ikut pilihan Pak Jokowi dalam Pilpres itu kan memang sekitar 22 sampai 26%. Nah, dan ini kan terbukti. Nah, sekalipun basis suara itu bisa juga dari berbagai partai politik yang menyatakan berkoalisi yang ada di belakang Partai Gerindra ya, seperti Partai Golkar, PAN, terus Partai Gelora kan, terus dan partai-partai lain ya, dan dukungan para relawan. Nah ini semua nggak lepas dari faktor Pak Jokowinya. Artinya kalau kita berbicara secara politis, Pak Prabowo ini menyadari bahwa terpilihnya Pak Prabowo itu sebagai presiden dengan perolehan suara sampai 58% ini, itu nggak lepas dari faktor Pak Jokowi dengan merestui putranya yaitu Mas Gibran menjadi wakil, sehingga seluruh pendukung atau instrumen yang ada di belakang Pak Jokowi yaitu dalam bentuk relawan ini meyakini penuh bahwa ini jelas Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo karena putranya aja yang menjadi wakil, kan seperti itu. Sebagai simbol yang sangat jelas dan faktual kan. Nah ini nggak diragukan lagi. Nah jadi dari 3 faktor itu sangat sulit Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi dalam konteks dan catatan tertentu ya. Artinya nilai-nilai kesetiaan dan persahabatan itu pasti akan selalu dijaga oleh Pak Prabowo, terkecuali kalau sudah menyangkut hal-hal yang bersifat penegakan hukum. Misalnya kalau ada orang-orang Pak Jokowi yang masuk di dalam pemerintahan ini ternyata memang nanti ada yang tersangkut masalah hukum. Nah kalau di situ tentunya Pak Prabowo kan tidak ada toleransi, dan itu pun Pak Jokowi pasti memahami dan menyadari dan akan membiarkan proses hukum itu sesuai dengan alur konstitusi yang ada, karena Pak Jokowi pun tidak mau pemerintah Prabowo Gibran yang itu adalah anaknya sebagai wakil ini kan ternoda oleh satu kelompok atau orang-orang yang memang berpotensi memperkaya diri ya dengan praktik korup kan. Nah jadi tapi kalau masalah persahabatan dan kesetiaan Pak Prabowo ini sangat sulit untuk berpindah atau meninggalkan Pak Jokowi. Nah, jadi dari 3 faktor tersebut. Dan Pak Jokowi juga sama, kita kan bisa melihat bagaimana komunikasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan
Ya seperti ya kedua sahabat, seperti kedua saudara, sangat enjoy, sangat familiar, sangat akrab ya. Nah, jadi tidak ada sekat lagi. Jadi ada kenyamanan komunikasi di antara mereka. Dan itu juga diperlihatkan dari sikap Pak Prabowo terhadap Mas Gibran ini kan kelihatan kalau memang Pak Prabowo ini memposisikan Mas Gibran ini seperti putranya kan, yang memang masih perlu dibimbing, yang memang masih perlu diarahkan ya, dan dituntun dalam proses pemberdayaan diri dia, di mana saat ini sudah berada di kasta politik tingkat nasional, bukan lagi di kasta politik lokal kan, seperti itu. Nah, sehingga kalau saat ini banyak diksi, banyak narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu, baik dari latar belakang partai tertentu maupun dari praktisi politik atau praktisi pergerakan, ini akan sia-sia dan akan semakin menunjukkan bahwa ketidakdewasaan mereka terhadap satu perubahan kondisi dan perubahan situasi politik, di mana memposisikan diri mereka yang tidak berada pada satu kasta yang mereka inginkan. Ya karena kan kita tahu bagaimana dulu militansinya, kesetiaannya, loyalitasnya dari kader-kader PDI membela Pak Jokowi kan selama 9 tahun. Tetapi begitu Pak Jokowi memutuskan putranya menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, artinya di situ sudah terjadi perpisahan secara jelas ya. Maka mereka langsung berbalik arah dan betul-betul mereka ini melupakan apa yang pernah dan sudah Pak Jokowi berikan dalam proses Pak Jokowi di dunia politik, dimulai dari wali kota sampai menjadi gubernur sampai menjadi presiden 2 kali. Ini kan secara tidak langsung kan ada kontribusi, ada profit secara politis yang dihasilkan kan oleh PDI itu sendiri, tetapi betul-betul itu dilupakan. Sehingga banyak kader-kader itu kan membabi buta, menyerang tetapi setengah hati. Kenapa? Karena elit-elit tertentu juga kan masih banyak yang bersikap diam dan biasa ya, tetap membangun komunikasi dan bersikap baik dan tidak pernah punya komentar yang berlebihan ya, seperti kelompoknya Puan Maharani, Bambang Pacul, dan masih banyak kader-kader yang lain kan, bahkan ada yang nyebrang kan dari PDI, mereka berpindah akhirnya ikut mendukung Mas Gibran dan akhirnya mereka bergabung di Gerindra. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan mereka saja untuk menerima kondisi dan situasi sekarang, karena kasta mereka sekarang sudah berbeda, sudah terpisah, dan ada yang memang para praktisi itu memang merasa ada kemampuan lebih bagus, ada kemampuan lebih baik dari Pak Jokowi kan. Nah, tetapi kenapa mereka tidak berada pada kasta tersebut? Ya karena mereka melupakan bahwa seharusnya mereka ini kan ikut proses politik, ikut proses demokrasi dengan tahapan yang jelas sesuai dengan konstitusi. Bahwa di negara ini memang harus ikut melalui partai politik, ikut kontestasi kalau mau masuk dalam satu kasta tertentu di pemerintahan. Nah, mereka yang tidak pernah ikut kontestasi ya tentunya dengan gampang dan dengan mudah untuk mendiskreditkan dan memojokkan berbagai pihak ya, karena mereka merasa punya kemampuan yang lebih, punya kapasitas yang lebih, tetapi mereka tidak menyadari bahwa konsep negara demokrasi yang sudah kita sepakati dan sudah diputuskan bersama dalam kerangka konstitusi ini, bahwa ada tahapan, ada wadah, ada jalur secara konstitusi yang mengatur. Nah, dan belum tentu mereka misalnya ikut kontestasi juga akan mampu meningkatkan kasta pribadi mereka dalam satu wadah kasta politik atau kasta birokrasi tertentu kan. Nah, ketidaksadaran inilah yang membuat mereka menjadi tidak dewasa sehingga membabi buta.
tetapi mereka mengabaikan bahwa upaya mereka itu akan terbentur, di mana mereka nih lupa melakukan kajian strategis terkait dengan personalnya Pak Prabowo sebagai prajurit yang kita sudah tahu bagaimana Pak Prabowo ini difitnah, dikorbankan dari efek reformasi di tahun 98, akhirnya dia harus diberhentikan dengan berbagai tuduhan pelanggaran HAM, dituduh akan kudeta lah, inilah kan. Tapi kan apakah Pak Prabowo terus membongkar itu? Enggak, kan ini karena ada kesetiaan. Jadi secara personal ini sudah teruji kesetiaan Pak Prabowo. Apalagi dalam hal ini dari 3 faktor yang saya jelaskan di awal tadi, ini tentunya nggak akan mungkin Pak Prabowo itu melupakan dan mengabaikan itu semua. Ya, jadi dia yang difitnah saja dia nggak mau bongkar. Apalagi ini posisi personalnya, kapasitasnya itu diberdayakan dan diperbaiki oleh Pak Jokowi kan. Nah, dan diangkat derajatnya dari proses ikut dan peran sertanya Pak Jokowi dalam kontestasi ini kan akhirnya membuat Pak Prabowo ini kan terangkat, yaitu dari calon presiden yang 2 kali kalah dan dari calon wakil presiden yang 1 kali kalah dan kontestasi konvensi yang 1 kali kalah, sekarang menjadi presiden, yaitu orang tertinggi, orang nomor 1 di Republik ini dan menggantikan Pak Jokowi langsung. Nah, jadi ini yang harus dipahami dan ini yang harus disadari bahwa nggak mungkin beliau berdua itu akan terpisah atau berakhir bulan madunya. Kalaupun misalnya ada ketidaksepahaman ya atau tidak sinkronnya dalam program-program tertentu, ya kan perbedaan pendapat itu kan wajar. Ya tentunya Pak Jokowi juga menyadari bahwa hak prerogatif itu kan ada di tangan presiden. Nah, tetapi bukan berarti mereka berpisah. Nah, karena Pak Jokowi ini tentunya dia punya jiwa kebangsaan, punya jiwa patriotisme juga, di mana dia juga akan mendukung dan meyakini kalau tujuan Prabowo ini untuk kebangsaan, ya kalau sudah menyangkut masalah penegakan hukum, masalah menjaga aset negara, masalah untuk membentuk atau menegakkan good government misalnya, sehingga tujuan akhirnya membuat masyarakat ini sejahtera, ya tentunya akan didukung oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga menyadari bahwa masa pemerintahannya 10 tahun itu tidak sempurna. Karena beliau juga manusia biasa. Banyak faktor, banyak aspek yang membuat itu tidak sempurna. Ya, dan banyak aspek yang memang tidak mungkin disempurnakan dalam kurun masa 2 periode itu, sehingga harus ada skala prioritas yang dikedepankan, yang lebih diprioritaskan atau yang lebih dipentingkan sesuai dengan urgensi dari kebutuhan masyarakat dan kebutuhan bangsa tentunya. Jadi saudaraku sekalian, saya kira demikian ya pandangan dan pemikiran saya mensikapi dari upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu untuk membenturkan 2 tokoh bangsa ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.